wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan materi kuliah Pendidikan Pancasila bab yang pertama. Landasan pendidikan Pancasila terdiri dari landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Pertemuan kali ini fokus pada pembahasan landasan pendidikan Pancasila secara yuridis. Yang ketiga, landasan yuridis. Mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi memiliki peran penting dalam proses evolusi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mempersiapkan mahasiswa memasuki kehidupan masa depan yang mampu mewakili seluruh kepentingan bangsa Indonesia, melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses pelaksanaan pembelajaran dalam pengembangan atau pengayaan materi berlandaskan peraturan perundang-undangan yang terkait dan memiliki kekuatan formal untuk mengatur diadakannya pembelajaran mata kuliah pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang secara formal terdapat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental dan merupakan peraturan hukum tertinggi di Indonesia adalah landasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila. Penyelenggaraan pembelajaran pendidikan Pancasila dilaksanakan dengan undang-undang yang dijiwai, didasari dan bersumber dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya memuat tujuan nasional yang antara lain berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Landasan yuridis berikutnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sekalipun pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dimungkinkan terjadi perubahan dengan amandemen, tetapi nilai-nilainya tidak bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berjiwakan Pancasila. Pasal 31 ayat 1 yang tertulis tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nilai-nilainya akan tetap berlaku. Juga pasal 31 ayat 2 tertulis pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan nasional dalam suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, berkaitan dengan tujuan negara secara khusus, yakni negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas bukan hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat pragmatis, tetapi juga memiliki moralitas yang sesuai dengan jati diri bangsa. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab 1 Pasal 1 tertulis, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Bab 2 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menetapkan tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi. Pasal 2 menentukan bahwa sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Pasal 35 ayat 5 menentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Untuk merealisasi peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pendidikan Pancasila seperti tertulis di atas, maka perguruan tinggi berpedoman pada keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Pasal 3 dijelaskan kompetensi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian bertujuan menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual.